Jadi kalau ditanya, Kang Deddy kenapa pidatonya tanpa teks? Karena saya gubernur. Kenapa? Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari hati saya. Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari jiwa saya. Saya ingin menjadi pemimpin yang original, menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaannya. Kalau saya pakai teks, saya tidak lagi jadi gubernur. Saya lagi menjadi pembaca pidato dari staf saya yang saya bacakan. Konsepsi kepemimpinan inilah yang saya kembangkan, yang disebut konsepsi kepemimpinan otentik. Karena konsepsi kepemimpinan otentik, maka marah harus kelihatan marahnya, maka sedih harus kelihatan sedihnya, maka bahagia harus kelihatan bahagianya. Maka saya tidak pernah menahan apapun dari diri saya. Kalau saatnya ada di samping saya lagi joget, saya ikut. Saya joget. Jogetnya spontan, karena memang saya nggak pernah joget dan jarang. Ya spontan. Kemudian dipotong, ada dua versi. Ada yang satu, pemimpin rakyatnya lagi susah, kok joget-joget. Ada yang satu lagi, Kang Deddy itu enjoy ya jogetnya, jadilah joget gaya KDM. Kemudian kalau ada rakyat yang harus saya luruskan, ya saya marah. Kenapa? Harus saya, kayak bagi saya, mu populer, mu tidak populer, mu disukai, mu tidak disukai, saya harus melakukan itu. Kenapa harus dilakukan itu? Harus diingatkan, tidak boleh tidak diingatkan. Mau di video, mau nggak di video, terserah orang menilai apa. Kenapa? Karena yang salah, yang perlu diluruskan, yang harus diperbaiki, harus saya ungkapkan pada waktu itu juga. Kalau ada waktunya menangis, ya saya menangis. Kenapa? Saya mengikuti perasaan saya. Perasaan manusia itu ada tiga. Yang membawa dia sedih, yang membawa dia bahagia, yang membawa dia marah. Itulah perasaan manusia. Yang esensinya cuma satu, marah karena cinta, sedih karena cinta, bahagia karena cinta. Kalau sumbernya sama, menurut saya bersumber pada nilai yang sama, caranya yang berbeda. Sehingga apa yang saya selalu membuat dekat dengan orang Batak? Kenapa? Saya tahu orang Batak itu, apa yang ada di hati dia ucapkan. Orang Batak itu jarang bohong, kecuali pada istrinya. Dan ada cerita menarik. Ada cerita, di video saya tuh ada di video saya itu. Saya keliling naik motor, saya datang ke warung. Ternyata yang punya warung orang Batak. Abang dari mana? Saya orang Medan lah, bukan Medan lah bang, Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara. Batak, iya botol. Udah lama di sini. Wah lama saya jualan. Waduh, orang Batak ada di Jawa Barat. Iya orang Batak tuh pemberani. Iya. Tapi orang Batak kalah sama orang Sunda. Marah dia. Nggak bisa, orang Batak mana ada kalah sama orang Sunda. Habis itu istrinya datang, ternyata orang Sunda. Videonya ada itu. Langsung itu si suaminya dipanggil. Papa, kesini, tolong ambilin. Iya mah. Saya bilang, bang, aku juga bilang apa? Jangan bilang apa, nggak kalah sama orang Sunda. Kalah lah bang, itu bukan sama orang Sunda, sama istri. Kemudian yang berikutnya adalah pakai ikat kepala. Sebenarnya ingin membangun kepercayaan diri. Kalau orang Batak nggak usah pakai lagi, karena udah ada tradisi hidupnya kuat. Orang Sunda harus dipakai dulu simbolnya, harus dilihatin dulu. Kenapa? Malu dulu pakainya. Dulu pejabat yang pakai ikat cuma 2 di Jawa Barat. Saya dan Bupati Subang, temennya Pak Effendi, Pak EF. Hari ini semua hampir rata, kegiatan-kegiatan pakai ikat. Nah, ini adalah cara untuk membangkitkan kembali sebuah kepercayaan diri yang hilang. Kalau orang Batak sudah jangan lagi dimotivasi pede, sudah kepedean.
Tapi saya sebagai orang Sunda harus membangkitkan semangat orang Sunda untuk punya kepedean. Dan hari ini orang Sunda mulai pede karena punya gubernur pede. Siapa gubernurnya? Pak Dedi. Kan pede. Apa gelar Pak Dedi? KDM. Apa itu KDM? Kang Duda Merajalela. Kang Duda Merajalela. Yang terakhir, orang Sunda sama orang Batak itu diametral dalam sikap. Satu, kalau orang Sunda itu puncak spiritualitas tertinggi dalam doanya itu tangisan. Orang Sunda itu menangis, orang Sunda itu. Makanya lagu khasnya Kacapi Suling itu penuh dengan tangisan. Ramalan tentang seorang raja, ke depan akan ada ini, ke depan akan ada ini. Penuh tangisan itu orang Sunda itu. Orang Batak itu spiritualitas tertingginya adalah kebahagiaan, tertawa. Jadi orang Sunda menangis, kemudian puncaknya tertawa, puncaknya menangis. Orang Sunda itu tertawa, kebahagiaan itu puncaknya menangis. Orang Batak kebahagiaannya itu puncaknya tertawa. Mantap orang Sunda kalau berjodoh sama orang Batak tidak jarang yang berpisah. Karena dalam sebuah keluarga itu nanti akan cocok ketika istrinya menangis, suami tertawa.